So, hey, what's up, poppin', ladies and gentlemen? Not from a flight deck, from real camera here, with little microphone here. This is Dots speaking. On behalf of the YouTube, I would like to welcome you aboard Dots channel, video number 21. In this video, we're gonna talk about kenapa sih kok pesawat bisa terbang. It's quite awesome, right? Let's get freaking started. Kenapa sih kok pesawat bisa terbang? Kalau dengar pertanyaan itu, banyak banget jawaban yang bisa kita dengar. Contohnya, karena pesawat punya sayap, karena pesawat punya engine, karena sayap pesawat berbentuk airfoil sehingga terjadi hukum Bernoulli di sana, karena pesawat mengalami percepatan. Semuanya benar. Tapi apakah sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh pemberi pertanyaan? Dan apakah mudah dipahami dan mudah diterima? Itu yang kita cari. Nah, kebetulan capability saya di sini sebagai pilot. Di sini kita coba menempatkan diri sebagai orang yang menjawab atau menjelaskan ya guys. Karena menjawab itu lebih sulit daripada bertanya. Dan tidak semua orang bisa menjawab dengan baik dan percaya diri dalam menjawab. Padahal menjawab atau menjelaskan itu adalah sebuah cara untuk belajar. Mereview kembali apa yang pernah kita ketahui. Jangan takut salah. Jangan sulit untuk mengklarifikasi jika salah. Jangan takut untuk meminta maaf jika salah. Memang beginilah proses belajar. Jika mendapatkan sebuah pertanyaan guys, biasakan untuk melemparkan kembali sebuah pertanyaan yang memberikan kalian waktu. Seperti ini contohnya. Apakah boleh saya menjawab dengan detil sampai saya berkata selesai, lalu kita berdiskusi jika ada hal yang dirasa kurang tepat? Jika boleh, maka saya akan mulai untuk menjawab. Di sini akan membuat kalian memiliki waktu yang panjang untuk menjelaskan dan mengimpress pemberi pertanyaan dengan jawaban kalian. Kita bahas satu-satu ya guys, jawaban kebanyakan orang. Yang pertama, karena pesawat punya sayap. Kayaknya terlalu singkat ya. Jadi sayap aja gitu, engine nggak perlu. Terus yang kedua, karena pesawat punya engine. Jadi engine aja gitu, sayap nggak perlu, ekor pesawat nggak perlu. Gimana kalau karena pesawat mengalami percepatan? Oke, lihat ini spidol guys ya. Tuh. Ini juga mengalami percepatan. Dia juga terbang beberapa saat di udara. Sebuah bola basket yang dilempar oleh pemain basket itu juga terbang beberapa saat di udara sebelum akhirnya dia masuk ke ring dan jatuh ke lantai. Jadi terbang bagaimana yang dimaksud? Terbang secara terus-menerus, continuously, dari titik A ke titik B, dari Surabaya ke Makassar dengan membawa penumpang, membawa kargo, membawa badan pesawat yang beratnya puluhan ton, membawa bahan bakar, dan tentunya terbang dengan selamat sampai tujuan. Itulah terbang yang dimaksud. Jadi gini guys, sayap pesawat, engine, dan seluruh komponen yang dimiliki oleh pesawat itu masing-masing berperan penting untuk membuat pesawat bisa terbang. Sayap pesawat, dia akan membuat terjadinya hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Engine, dia akan membuat terjadinya hukum ketiga Newton di sana. F aksi sama dengan F reaksi. For every action, there is an equal and opposite reaction. F aksinya adalah menarik udara ke dalam engine. Dari kompresor dan turbinnya di dalam engine itu dia menarik udara ke dalam engine. Itu F aksinya. F reaksinya adalah pesawat bergerak ke arah depan. Engine akan membuat pesawat melakukan acceleration atau percepatan. Engine akan membuat udara mengalir terus-menerus pada sayap pesawat. Keduanya akan saling melengkapi. Kuncinya guys, ada pada kata terus-menerus. Continuously. Berbeda dengan gerak parabola yang terjadi ketika bola basket dilempar ke arah ring. Meskipun ada gaya yang membuat bola basket melayang di udara dan juga ada percepatan gravitasi di sana, namun bola basket tidak akan berada di udara secara continuously. Karena bola basket tidak memiliki gaya dorong yang bisa diciptakan secara terus-menerus. Sehingga nantinya bola basket akan jatuh pada suatu titik di lantai. Sangat berbeda bukan dengan pesawat. Melalui engine, dia akan menciptakan high energy gases continuously. Secara terus-menerus. Terus-menerus membuat pesawat bergerak ke arah depan. Terus-menerus membuat udara mengalir pada sayap pesawat. Sehingga nantinya pesawat bisa terbang terus-menerus sampai tujuan. Last but not least, ini penting banget supaya kita tidak sombong sebagai manusia di muka bumi ini. Di samping kita pelajari sains dan teknologi, kita juga perlu pelajari dan memahami bagaimana pesawat bisa terbang dari segi ketakwaan kita kepada Tuhan sebagai umat yang beragama. Tidak semua yang semata-mata karena sains dan teknologi. Ada andil Allah di sana, Tuhan semesta alam dengan segala kebesarannya. Pada suatu hari gue terbang climbing menuju flight level 360 atau 36.000 kaki di atas permukaan laut atau 10.972 meter di atas permukaan laut. Pagi itu sangat indah suasananya untuk terbang. Ku tengok kanan dan kiri sambil memonitor dan memastikan pesawatku bekerja dengan normal. Sambil ku dengar dan ku resapi suara mesin burung besiku yang tangguh. Bergetar hatiku mendengarnya, bersemangat aku dibuatnya. Sampai tiba waktunya aku terbesik suatu pemikiran. Ya Allah, bagaimana jika kau hampakan udara ini atau kau hilangkan udara ini dari semestamu? Betapa tidak berdayanya aku dan pesawatku. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dan pesawatku, amin. Yap, betul sekali. Hal penting yang membuat pesawat bisa terbang adalah udara. Jangan sampai kita hanya percaya kepada sains dan teknologi dan membuat kita berpikir udara itu akan tetap ada.
Dan udara memang ada di sana. Yang membuat pesawat bisa terbang adalah sains dan teknologi. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran seperti itu, karena berpikir besar dan luas itu sangatlah indah. Betul, memang betul, sains dan teknologi ada di sana. Tapi apa yang terjadi jika tiba-tiba udara menjadi sangat panas? Mari kita bahas. Pesawat itu terbang karena dia mendorong dan menarik udara di sekitarnya secara terus-menerus melalui engine dan sayap pesawat. Kenapa udara adalah aspek yang paling utama yang membuat pesawat bisa terbang? Karena pesawat dengan engine yang bagus, airframe yang bagus, dan teknologi yang bagus tetap tidak bisa terbang jika udara di sekitarnya sangat panas, sehingga perhitungan performa takeoff dengan berat yang dibawa untuk terbang melebihi batasan yang harus dipatuhi. Semakin panas udara, semakin tipis udara tersebut. Reduce air density. Sedangkan ketika takeoff, pesawat membutuhkan udara yang cukup untuk menghasilkan lift yang bisa membuatnya mengudara. Atau jika tetap ingin terbang pada kondisi yang sangat panas, maka akan ada sejumlah penumpang, kargo, bahan bakar yang harus dikurangi untuk mengurangi berat yang dibawa terbang, sehingga perhitungan performa takeoff dapat mematuhi batasan yang ada. Jadi ketika terbang, saya selalu memohon perlindungan kepada Allah agar semesta bersahabat, cuaca yang bersahabat, suhu udara bersahabat, dan penerbangan saya dimudahkan. Jadi ingat ya guys, ketika kita tancap gasnya, maka engine sedang menarik udara. Udara ditarik, maka pesawat akan bergerak ke arah depan untuk melakukan yang namanya acceleration. Pada proses acceleration, sayap pesawat akan menabrak udara. Udara akan mengalir pada sayap pesawat sehingga terciptalah gaya angkat. Pada speed yang dibutuhkan sesuai perhitungan performa takeoff, ketika kita tarik kendali kelemnya pada speed tersebut, maka pesawat akan mengudara continuously. Ingat ya, kuncinya ada pada kata continuously. That's it all for me guys. Hope you guys got the point and gain more understanding about airplane. Jika ada perkataan yang kurang tepat atau ada kesalahan dalam menjelaskan, silahkan komen di kolom komentar, maka akan saya koreksi di kemudian hari, atau akan saya koreksi melalui additional video jika diperlukan. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan koreksi demi pengembangan diri saya pribadi di kemudian hari. So guys, thank you for watching. Win calm, clear to subscribe. Don't forget to like, comment, and share. And until next time, keep sharing bro.